سيدتنا فاطمة الزهراء من حضرة الحسن الرسول حضرة من المقتدي لحضرة الشيخ عبد القادر الجيل لحضرة الشيخ حسن بن أحمد لحضرة المهاجر أحمد بن عيسى لحضرة الأخ المقدم محمد بن علي معلوي لحضرة الشيخ عبد الرحمن صدق لحضرة الشيخ أبو بكر بن زيد لحضرة عبد المنان الغوث لحضرة أبي عبد الحميد لحضرة الشيخ من رشد البجر لحضرة الشيخ كشف الأمر بين حضرة الشيخ شرف عبدنا بين حضرة الشيخ أبو محمد من بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من الله وعلى درجات في الجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر ذنوب حقهم ثم الفاتحة أن الله يرزق العلم النافع والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على هدى والرسول في ذلك علم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينمي قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز على دين الإسلام في ذلك الامتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا الله يا مسلم الصلاة والسلام صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالله من سبحانه وتعالى kitab Tauhidul Akhbar. Wa amma maskanur ruhi, adapun kemarin bahwasanya tempatnya ruh ba'da qawfi sesudah dicabut. Faqila maskanuha, ada yang mengatakan maskanuha tempatnya dari roh itu as-sur, itu adalah berada di dalam sangsakala. Wa fihi taqfun, pada sangsakala itu ada lubang bi'adadi kulli hayawanin, dengan bilangan setiap makhluk yukhlaqu yang diciptakan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi ruhnya orang yang dicabut itu berada di dalam sangsakala, lubangnya itu paling banyak. Wa in kana mutana'iman fahunaka, jika ada ruh itu memperoleh kenikmatan, fahunaka, maka di tempat itu juga merasa nyaman ruh tadi berada di dalam sangsakala, lubang sangsakala. Wa in kana mu'adzaban fahunaka, dan jika ada juga ruh itu mendapatkan risaan, maka berada di tempat itu juga ruhnya merasa tidak nyaman. Wa yuqalu inna arwahal mu'minina idza ubidat, dan dikatakan juga sesungguhnya ruh orang-orang yang beriman idza ubidat, apabila telah dicabut, rufi'at rafa'atha malaikatu rahmah, mengangkat akan dia oleh malaikat rahmat, ila sama'is sabi'ati bil ikrami wal i'jazi, diangkat sampai ke langit yang ketujuh, karena mereka malaikat itu memuliakan dan mengagungkan ruh itu. Fayunadi munadin min kibarir rahman, maka ada panggilan dari hadapan Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Penyayang. Uktubuha fi 'iliyyin, suruhannya atau panggilan itu, tulislah ruh ini di tempat yang paling tinggi, atau letakkanlah ruh ini di tempat yang paling tinggi. Tsumma rudduha ilal ardi, kemudian setelah ditempatkan di situ, malaikat mengembalikan ruh itu di dalam jasadnya, dan jasadnya yang berada dalam kubur. Qala fayudduna ruhahu fi jasadihi, maka mengembalikanlah oleh malaikat itu akan ruhnya fi jasadihi, masuk ke dalam jasadnya. Wa yuftahu lahu babal jannati, maka setelah itu dibukakanlah baginya arah pintu ke surga. Dibukakanlah baginya arah pintu ke surga. Fayanzuru ila mawdi'ihi, maka melihatlah ia ke tempatnya di dalam surga itu, atau melihat ke tempat surga itu.
melihat dengan ruhnya. Fiha hatta taqum as-sa'atu, padanya sampai terjadi hari kiamat. Makanya ruhnya bilanya melihat tempatnya di surga, maka dia tersenyum, senang, gembira. Artinya tempatku berdahulu di surga. Wa inna arwahal kafirina, dan wa anna arwahal kafirina, dan sesungguhnya ruh-ruhnya orang kafir, idza ubidat, apabila telah dicabut, rafa'atha, mengangkat akan dia, malaikatul adabi, oleh malaikat azab, ila sama'i dunya, diangkat sampai ke langit dunia aja. Langit dunia itu langit pertama aja, langit dunia sampai situ aja. Fatughlaqu dunaha, setelah itu ditutup karena ada ruh tersebut seluruh pintu langit, artinya sampai di situ aja. Dunaha abwabuha, ditutup pintunya. Wa yu'maru biraddiha, belum sampai ke langit pertama, diperintahkan biraddiha, mengembalikan ruhnya tadi. Oleh malaikat Adam, disuruh malaikat Adam mengembalikan ruhnya. Kemana dikembalikan? Ila marja'i jasadiha, ke tempat pembaringan jasadnya dalam kubur. Wa yadhiqu qabruhu, dan merasa sempitlah oleh kuburnya, maka dia merasa sempit. Wa yuftahu lahu, dibukakan ulang baginya, babun ilan nari, satu pintu yang menuju ke neraka, langsung ditampaikan. Fayanzuru ila maq'adihi, maka memandanglah orang kafir tadi dengan ruhnya, ila maq'adihi, ke tempat terakhirnya, hatta taqum as-sa'atu, sampai terjadi hari kiamat. Yang dipandanginya itu aja, dan yang lain lagi, tempat kembalinya, tempat pulihnya, ya sedih terus. Jadi orang beriman melihat dibuka pintu dari menuju surga itu, tiap hari melihatnya senang terus dan gembira. Wa ala hadza, dan atas inilah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hatta innahum la yasma'una sawta ni'alikum wa innama muni'u minal qalam. Yang artinya sesungguhnya para mayit itu mendengarkan suara sandal kamu, hanya saja mereka tercegah dari berbicara. Diulang pulihkan, mengantarkan dari kuburan. Dalam kubur tadinya mendengar dia punya sandal dan kalipakan. Sandal orang menang mengantarkan dan sandal orang kulit. Tapi kita mau berbicara, istilahnya toh, kalau bahasa halusnya, woi jangan tinggalkan aku, lagi aku ngisi kawan punang serantang seruntung mana, jangan tinggalkan aku, bahasa halusnya itu. Wasuila ba'dul hukama an makanir arwahi ba'dal mauti, dan ditanyakan juga kepada sebagian ahli hikmah tentang tempatnya ruh setelah mati. Faqala, maka ada yang mengatakan, anna arwahal anbiya'i alaihimussalam fi jannati adn. Ada yang mengatakan sesungguhnya ruhnya para nabi-nabi itu berada di dalam surga Adan. Wa taqulu fil lahdi mukhlisatan fi ajsadiha, dan ruhnya yang berada dalam kubur itu hanya memperoleh kesenangan untuk jasadnya para nabi. Wal ajsadu sajidatun li rabbiha, dan para jasad itu sujud kepada Tuhannya. Sajidatan li rabbiha. Wa arwahu syuhada'i fil firdausi fi wasatil jannati, dan ruh-ruhnya
para syuhada, orang-orang mati syahid, fil firdausi, berada di dalam surga firdaus, di tengah-tengah surga. Yang mengatakan fi hawasili tuyuri khudharin tabiru bil jannati, yang berada di dalam paruhnya burung-burung yang berwarna hijau, pada burung-burung yang berwarna hijau yang terbang di surga. Haitsu sya'at, di mana saja dia berada. Di dalam surga Firdaus, ruhnya orang mati syahid tadi, tapi di dalam paruhnya burung yang berwarna hijau. Jadi burung-burung di surga ada yang khusus berwarna hijau. Di sana mengangkut ruh-ruhnya orang mati syahid di dalam paruhnya. Haitsu syaa tsumma yati ila qanadila mu'allaqatun bil arsy. Adalah daripadanya itu bahwa enam burung-burung itu mereka hinggap bergantungan berdekatan dengan lampu-lampu yang ada di atas. Wa arwahu wal wildanil muslimin, dan ada ruhnya anak-anak orang Islam, fi hawasili asafiril jannah, berada di dalam paruhnya burung-burung yang halus di surga, burung-burung pipit biasanya. Ini anak-anak mati halus-halus nanti lahir atau ada sampai 2 bulan 3 bulan. Wa arwahu wildanil musyrikin, adapun roh-rohnya anak-anak orang musyrikin, taduru fil jannati, mereka itu berputar-putar di dalam surga. Laisa laha ma'wa, tidak ada bagi mereka baginya tempat kembali, tempat tinggalnya ada kasihan. Anak-anak halus orang musyrikin ada bisa tempat ila yaumil qiyamah, sampai tibanya hari kiamat. Jadi tibanya hari kiamat berputar-putar rohnya anak-anak orang musyrikin. Tsumma yakhdumunal mu'minina, kemudian adalah mereka roh-rohnya itu, roh-rohnya daripada anak-anak itu halus, mereka menjadi khadam kepada orang-orang yang beriman, jadi membantu. Wa arwahul mu'minina alladzina 'alaihim dainun wa madhalimu mu'allaqatun bil hawa, dan ruh-ruhnya orang-orang beriman yang adalah daripada orang mukmin itu mempunyai hutang dahulunya, dan juga ruhnya itu pernah menganiaya orang. Mu'allaqatun adalah ruhnya itu bergantungan aja bil hawa, di udara, awang-awang. Jadi ruhnya mempunyai hutang, dan ruhnya orang yang apa? Orang yang punya berbuat zalim, ada minta halal minta repot, awang-awang di udara. La yattasilu ila jannati wala ila sama, tidaklah sampai ke surga dan tidaklah sampai ke langit. Itu awang-awang. Hatta yu'addi anha ad-daina wal madhalima, sampai dibayarkan hutangnya ruh itu, dan sampai diminta halal oleh orang yang dianiaya kepada orang yang menganiaya. Maafkan, siapa yang maafkannya kita untuk hidupnya, kita mau urusan. Ada kasih bulan ini biasanya dunia pernah buat aniaya, buat zalim, dan minta hal kita revokan oleh nang hidupnya, oleh keluarganya, dan beraniaya aja.
Dia sudah meninggal tahun ini, dia pernah tahu lawan siapa si bulan ini. Si bulan ini pernah tahu lawan siapa. Makanya kan ketika hendak sembahyang di tayah itu kan ada pengumuman dulu. Siapa dalam setahun hutang piutang, maka hendaklah menghubungi ahli waris. Punya ahli warisnya kan ada itu. Ahli dua yang wa arwahul muslimina al-musirrina, adapun roh-rohnya orang Islam yang selalu mengakali berbuat dosa, tu'adzabu bil qabri, adalah mereka itu disiksa dalam kubur bersama jasadnya. Merasakan dua-duanya, jasadnya lawan rohnya diadab. Kadada bukan rohnya aja, ada diajak jadi dua-duanya. Wa arwahul kafirina wal munafiqina fi sijjin, dan roh-rohnya orang kafir dan munafik berada di sijjin. Sijjin itu di mana? Di nari jahannam, yang berada di dalam neraka jahannam. Ayatnya disebut penjara yang berada di neraka jahannam, rohnya orang kafir dan munafikin. Wa tu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan, diperlihatkan bagi rohnya orang kafir dan munafik itu di dalam neraka pada waktu pagi dan pagi hari dan sore hari. Dilihatkan dalam neraka bagi rohnya orang munafik dan orang kafir pagi sore. Kita bayangkan. Wa qila inna ruha jismun latifun. Pengertian ruh itu apa? Ada yang mengatakan ruh itu adalah jismun latifun, adalah jisim yang halus, bentuk yang halus, namanya ruh. Walidzalika la yuqalu, karena itulah tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala ruhin, tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu mempunyai ruh. Lain. Li'annahu yastahilu, karena sungguhnya Allah Ta'ala itu mustahil ayyakuna mahallan, bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai tempat kal ajsami, sebagaimana jisim ini. Wa qad qila, ada sungguh juga dikatakan anna ruha arsul, bahwasanya ruh itu adalah ardun, sifat ardun. Wa qila yanshaqqu minal hawa, juga ada yang mengatakan roh itu adalah pecahan dari udara. Wa hadzanil qaulani, dan dua pendapat ini qaulan adalah perkataan atau ucapan man angkara, orang yang mengingkari adzabal qabri, akan adabnya kubur. Yang mana tadi? Roh itu pecahan, adalah roh itu sifatnya, atau roh itu pecahan dari udara. Ini yang mengingkari, tidak percaya adanya azab kubur. Ruya diriwayatkan annal yahuda, sesungguhnya orang Yahudi atau ilan nabi, adalah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang Yahudi. Setelah datang kepada Nabi, fasa'aluhu anir ruhi, mereka itu menanyakan anir ruhi, tentang ruh. Wa an ashabir raqib, dan menanyakan juga tentang orang-orang yang mempunyai buku catatan. Wa anil qarnain, dan menanyakan juga Yahudi tadi mereka tentang Raja Dzulqarnain. Fanuzila fi sya'nihim, fanazala fi sya'nihim, maka pada waktu itu turunlah sebuah surah pada keadaan mereka yang menanyakan tentang roh tadi dan orang-orang yang memiliki catatan buku. Turun apa? Surat Al-Kahfi, turun surah Al-Kahfi. Wa nuzila fi haqqir ruh, dan diturunkan pada haknya ruh itu qauluhu ta'ala
firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tentang roh. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi qila ma'nahu min ilmi rabbi wala ilma li bihi. Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Kata Allah Nabi Muhammad, ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan malaikat sedikit. Quran surah Al-Isra ayat 85. Dikatakan juga maknanya daripada ayat di atas, yang namanya ruh tadi itu adalah ilmu Tuhanku, artinya pengetahuan Tuhanku, kata Nabi, sedangkan aku tidak mempunyai ilmu tentang ruh, masalah ruh. Wa qila inna anna ruha laysa bimakhluqin, dan dikatakan juga bahwasanya ruh itu bukan makhluk. Li'annahu amrullah ta'ala, karena sungguhnya ruh itu adalah perintah Allah Ta'ala. Amrullah wa amrullah ta'ala kalamun, dan perintah Allah Ta'ala itu adalah kalamnya Allah Ta'ala. Wa qila ma'nahu, ada yang mengatakan juga maknanya ruh itu yakunu mir rabbi bi kalimatin kun. Ada yang mengatakan bahwasanya makna ruh itu berada di kalimat Tuhanku dengan kalimat kun, jadilah olehku. Yang ada di surah Yasin di ujungnya, idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Wa innal amra ala darbaini, karena sungguhnya perintah itu ada dua macam. Perintah Allah Ta'ala kepada ruh ala darbaini, amru iltizamin ka amrihi bil ibadati. Ada perintah Allah Ta'ala kepada ruh itu atau kepada hamba-hambanya seperti apa? Seperti sholat. Di sholat itu ruhnya umat juga, ada jasadnya. Pas sholati was-sawmi, dan puasa yang wajib, wal haji wal zakati, dan berhaji dan berzakat. Wa amru takwilin, yang kedua adalah perintah takwil. Artinya wa amrun kun, perintah ruh itu supaya diwujudkan, diadakan. Kata Allah Ta'ala yang tadi kun, ucapan kun, jadilah olehmu, maka jadi. Kaqaulihi ta'ala kunu hijaratan aw hadida. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah jadilah kamu sekalian batu atau besi. Jika Allah Ta'ala tidak menyuruh kita jadi manusia, bisa kita bisa jadi batu atau jadi besi, dan kita bisa jadi manusia. Au khalqan, atau Allah Ta'ala menciptakan makhluk daripada yang tidak mungkin hidup, yang berupi sudurikum, menurut pikiran, yang menurut kita kadang mungkin hidup, kata Allah Ta'ala kun, jadilah atau hiduplah. Kita lihat orang ketika ada harapan sembuh, ada harapan hidup, soalnya mau hidup. Au khalaqan ka qaulihi ta'ala, atau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada penciptaan makhluknya. Nah, di akhir surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa amma qawluhu ta'ala nazala fihi ruhul amin, wa qawluhu ta'ala yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa baqila ma'nahu fi surati Nabi Adam. Adalah ruh yang dikatakan Allah Ta'ala di dalam surah Asy-Syu'ara yang tadi dan surah An-Naba. Maka mengatakan makna ruh itu adalah berupa manusia yang dimaksudkan. Annahu malakun azimun yaqumu wahdahu safan, yang adalah manusia itu diciptakan dari ruhnya
Kenapa? Karena dihormati. Yaqumu wahdahu sohban. Wa amma qawluhu ta'ala li adama fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi al-ayat. Dalam ayat lain disebutkan kata Allah Ta'ala, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya manusia ini dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Makna lafaz di atas itu adalah ketika Allah Ta'ala membuat kejadian menciptakan Nabi Adam. Idza stawa khalqa Adam alaihi salam wa nufikha fihi ruh, ditiupkan padanya ruh kepada Nabi Adam. Wa hadza idhafatu khalqin, ini adalah menyandarkan kepada proses penciptaannya, ciptaan Nabi Adam alaihi salam. Wa qila idhafatu tahrimin, ada yang mengatakan ini adalah menyandarkan kepada kemuliaan, mulianya diciptakan manusia dengan sebab diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Kama yuqalu naqatullahi wa baitullahi, karena takrim atau memuliakan. Makanya manusia lahir dalam keadaan dimuliakan, setelah lahir hujang barasihi, dan barasihi tadi apa? Di mulut macam-macam, padahal menyatakan lebih lanjang yang ada. Sudah di mulut dilapiki tadi, dan lagi apa? Diadankan, mungkin anak adankan, adan sebelah kanan, paman sebelah kiri. Santai aja jauh nyari kayak aja di langgar. Sekira telinganya mendengar aja. Anak-anak lahir itu namanya takrim, muliakan. Ala ma bayyanahu wa qila ma'nahu fa nafakhna fiha min ruhina, yani Jibril alaihi salam. Wa qila, ada yang mengatakan ruh yang tadi ruhu Isa bin Maryam, ruhnya Nabi Isa alaihi salam bin Maryam, li'annahu khuliqa min abkhatin, li'annahu khuliqa min abkhati Jibril alaihi salam. Wa qila ma'nahu ar-rahmah, ada mengatakan juga maknanya ruh itu adalah rahmah, kasih sayang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Adam alaihi salam, lalu diciptakan ruhnya. Waqala wa ayyiduhum bi ruhin minhu, habis masalah ruh. Jadi yang dimuliakan ruhnya orang beriman, ruhnya orang kafir ada tempatnya. Melihat tempatnya langsung di dalam sijil, dikurungkan dan neraka jahanam. Al-babul 20, bab yang ke-20, fi dzikri suri, pada menyebutkan segala, wal ba'thi, dan hari dibangkitkan, wal hasri, dan dikumpulkan di padang mahsyar. I'lam, ketahui olehmu, kata para kita, anna Asrafila, sungguhnya malaikat Israfil alaihi salam, sahibul qarni, adalah mempunyai al-qarni, kurun, itu mempunyai apa, sangkala tadi. Wa khalaqallahu al-lawhul mahfuza min durratin bayda, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan lawhul mahfuz terbuat dari apa? Min durratin bayda, dari mutiara yang berwarna putih. Lawhul mahfuz makhluk, tuluhu, panjangnya, ma baina samai wal ardi sab'a marratin, panjangnya antara langit dan bumi 7 kali. Lawhul mahfuz. Wa 'allaqahu bil 'arsy, dan kemudian Allah Ta'ala menggantungkannya lawhul mahfuz di arsy. Maktubun bihi, telah ditulis di dalam lawhul mahfuz, ma huwa kainun, yaitu sesuatu yang tetap, yang terjadi, ila yaumil qiyamati, sampai terjadinya hari kiamat.
Jadi tentang tulisan-tulisan yang akan terjadi, yang pasti terjadi, yang belum terjadi, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Wal Israfil, dan bagi malaikat Israfil itu arba'atu ajnihatin. Malaikat Israfil ini memiliki 4 sayap. Yanahum bil masyriqi, 1 sayap sidip di sebelah timur. Wa yanahum bil maghribi, 1 sayap sidip berada di sebelah barat. Wa yanahum yasturuhu, 1 sayap lagi adalah yang menutupi diri beliau. Wa janahun yughfi bihi ra'sahu, 1 sayap lagi yang menutupi kepala beliau. Kayak dirupakan teman-teman bayangkan tentang besarnya ciptaan Allah Ta'ala. Jadi bayangkan itu mau dijelaskan sayap menutupi kepala yang hebat. Itulah sudah ciptaan Tuhan bagi malaikat Israfil. Wa wajhuhu musfarrun min khasyatillah. Wajah malaikat Israfil itu berwarna kuning-kuningan. Min khasyatillah, karena dia punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Nakisu ra'sihi, yang selalu memandang. Ra'sihi syakhisin, adalah beliau menundukkan kepala. Nakisu ra'sihi, kadang menatap ke depan, habis beliau sering menundukkan kepala. Syakhisun nahwal arsy, beliau selalu menundukkan kepala yang memandang ke arasnya Allah Ta'ala. Jadi pandang sidin ke arasnya Allah Ta'ala aja, ada nama lain. Wa hadu qawaimil arsy ala kahilihi, salah satu dari kaki arasy itu dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Ala kahilihi, itu adalah berada kahilihi, di bawah daripada tumitnya beliau. La yahmilul arsu illa biqadratihi, li'annahu yasfarru min khasyatillah mithla musbur. Fa'idha qadallahu bi syai'in fil lawhi kushifal ghidhabu an wajhihi. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah selesai dengan sesuatu di dalam Lauhul Mahfuz itu, selesaikan Allah Ta'ala selesai menetapkan sesuatu di dalam Mahfuz itu, kushifal ghidhabu, maka adalah bagi beliau ditutup segala macam pandangan an wajihi, dari wajah beliau. Jadi misalnya Allah Ta'ala ada menuliskan sesuatu di Lauhul Mahfuz, pandangan beliau memandang kepada Lauhul Mahfuz tadi. Bila sudah tidak ada lagi tercatat di Lauhul Mahfuz, pandangan beliau terhadap Mahfuz tidak ada lagi, tertutup, tidak melihat. Artinya bila ada sesuatu berkaitan dengan Mahfuz, beliau jangan masuk ke itu. Wala wa nazaru ila ma qadallahu min hukmin, dan sidin malaikat Israfil itu selalu memandang kepada sesuatu keputusan Allah Ta'ala, min hukmin, dari suatu hukum, wa amrin, dan perintah. Wa laysa fil malaikati aqrabu makanan min arsy, tidak ada dari malaikat yang lebih dekat tempatnya dari arsy itu min Israfil alaihissalam, selain daripada malaikat Israfil. Karena sidik parah, sidik nak melihat hal ehwal mahfuz. Wa bainal arsy, dan di antara arsy itu dan antara Lauhul Mahfuz, sab'atu hujubin, ada mempunyai 7 tabir atau 7 hijabnya, intinya. Minal hijabi ilal hijabi masiru khamsumi'ati amin, dari satu hijab dindingnya daripada dinding yang lainnya itu perjalanan 500 tahun.
Wa baina Jibril wa Israfil sab'una hijaban. Jarak antara malaikat Jibril dan Israfil adalah jaraknya 70 hijab. Di setiap malaikat itu ada tempatnya. Qad wudi'a as-suru ala fakhidhil ayman. Sungguh diletakkan sangkakala itu di paha malaikat Israfil, berada di sebelah kanan. Sudah ada di paha Sidin. Ini tinggal meniup aja deh. Tinggal ambil dan meniup. Rasus suri ala famihi. Berada di paha, dan kepala dari sangkakala itu berada ala famihi, di mulut beliau. Terpacu lagi itu. Fayantadiru Sidin sambil menunggu amrullahi ta'ala, akan perintah Allah ta'ala. Mata ya'ti, kapan datangnya kiamat. Kita simpan sudah siap untuk Sidin tadi. Dan lapas lagi, tinggal meniup aja lagi nanti. Kapan datangnya kiamat? Fayunfahu fihi, maka ditiupkan oleh Sidin padanya. Qaidah yang qadat muddatun dunia, apabila sudah habis masa dunia atau bilangan dunia itu sudah habis. Danasuru min wajhi Israfil, berdekatlah sangkakala itu ke wajahnya malaikat Israfil. Dunia sudah hendak kiamat. Bergerak kain kepala Sidin menuju ke wajah Sidin. Bergerak sorongan. Fayaqulu Israfil ajnihatahu al-arba'ah, maka mengumpulkanlah malaikat Israfil akan sayap-sayap Sidin yang 4 tadi. Ada beberapa lagi berlipat. Thumma yunfahu bis-suri, kemudian ditiupkan langsung sangkakala itu. Wa qila yaj'alu, ada yang mengatakan jadilah malakal mauti ahadu qaffaihi tahta al-arfis sabiatil ukhra fawqa as-sama'is sabiah. Ketika ditiupkan sangkakala itu, ada yang mengatakan jadilah malakul maut menjadi salah satu kedua telapak tangan beliau berada di bawah bumi yang ketujuh, dan yang lainnya berada di atas langit yang ketujuh. Bilanya sudah terjadi hendak apa? Setiap sangkakala malaikat maut pun siap sendiri hendak mencabuti nyawa-nyawa ruh-ruh. Menjabati ruh-ruh yang belum meninggal ini, siap malakul maut. Sampai apa tadi? Sampai kedua telapak tangan Sidin berada di bawah bumi yang ketujuh. Anak dia yang harus Sidin semua. Karena apa? Malaikat Israfil yang siap meniup sangkakala. Jadi malaikat malakul maut siap juga Sidin. Tangan Sidin sudah berada di bawah langit yang ketujuh. Fayakhudhu arwaha ahli samai wa ahli ardi wa la yabqa fil ardi illa iblis. Maka mengambillah malakul maut akan ruhnya semua penduduk langit dan penduduk bumi. Tidaklah tersisa di bumi itu illa iblis, kecuali iblis laknatullahi. Kasih iblis saja. Wala yabqa fis sama, tidaklah tertinggal di langit itu illa Jibril, malaikat Jibril, wa Mikail, malaikat Mikail, wa Israfil, wa Azrail, wa Nazrail. Apa? Jadi juga Israel alaihissalam. Alladhi, yang 4 orang malaikat ini istasnahumullah ta'ala, orang-orang yang dikecualikan Allah ta'ala fi qawlihi, dan firman-Nya, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati
samawati wa ma fil ardi illa man sya'allah al-ayat. Ya, artinya dan ditiupkan sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Ya, malaikat yang macam yang tadi, malaikat yang karubiun, malaikat yang rohaniun kemarin sudah berdahulu. Tinggal 4 malaikat pilihan ini yang belum dicabut rohnya atau belum. Illa man sya'allah. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala alaihi salatu wassalam anna Allah ta'ala khalaqa as-sura wa lahu arba'u syu'abin syu'batun minha fil maghrib. Riwayat daripada sahabat Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala, kata Nabi kita, menciptakan sangkakala itu mempunyai 4 cabang. Ada 4 cabang. Syu'batun minha, satu cabangnya fil maghribi, berada di maghrib sebelah barat. Wa syu'batun minha fil masyriqi, satu cabangnya lagi berada sebelah timur. Wa syu'batun minha, satu cabangnya lagi min tahtil ardi sabi'ati sufla, berada di bawah bumi yang ketujuh paling bawah. Wa syu'batun minha fawqa samai sabi'atil ulya, satu cabang lagi yang terletak di atas langit yang ketujuh yang paling atas. Itu adalah cabang daripada sangkakala. Semua mendengar bunyinya, menggema semua. Menggema sampai apa suara sangkakala sampai langit ke-7 sampai bumi yang ke-7 di bawah. Wa bisuri minal abwabi, dan daripada sangkakala itu minal abwabi ada beberapa pintu, bi'adadil arwahi, dengan bilangan-bilangan ruh manusia. Wa bihi sab'una baitan, dan pada sangkakala itu juga ada 70 buah rumahnya. Bi wahidin minha, satu daripada rumah itu arwahul anbiya, ditempati oleh ruhnya para nabi. Wa bi wahidin minha, dan pada satu daripada rumahnya itu juga arwahul malaikati, adalah ditempati ruhnya para malaikat. Wa bi wahidin minha, daripada satu rumah yang itu juga arwahul jinni, ada yang ditempati oleh ruhnya para jin. Ini khusus rumahnya para jin juga. Wa bi wahidin minha, pada satu tempat dari rumah itu juga arwahul insi, ruhnya manusia. Wa bi wahidin minha, pada satu tempat daripada rumah itu arwahul syayatin, ruh-ruhnya syaitan, termasuk iblis juga kira-kira. Wa bi wahidin minha arwahul hasyarati, pada satu tempat daripada rumah itu arwahul hasyarat, ruh-ruhnya binatang-binatang yang halus, kayak samur, kayak tungau, bulan, kayak apa lagi, kayak rangit, jadi bulannya. Wal hawami, dan binatang-binatang nang melata, binatang melata atau binatang buas di seluruh bulannya. An-namlati ila tamami sab'in, sampai sempurna 70 golongan dari rumah itu. Jadi 70 buah rumah sempurna menempati dari 70 golongan binatang-binatang tadi. A'tahullahu Israfil alaihissalam fahawadiyun ala bihi yang tajibul mata yu'maru wa yu'maru thalatana bahatin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah memerintahkan malaikat Israfil itu dengan meniupkan ruh dan meniupkan sangkakala thalatana bahat, 3 kali tiupan. Nah, sudah kita ketahui
nafkhatul naz'i, nafkhatul faza'i, yang pertama tiupan mengajutakan. Wa nafkhatus sa'qi, yang kedua tiupan menyiupakan, mematiakan. Pertama takjub dulu, bunyi apa ini? Kita bingung gitu. Masih belum mati, masih belum apa lagi belum mati. Kita sudah tiupan mematiakan, dengan mendengar aja langsung matian. Wa nafkhatul ba'thi, tiupan yang ketiga, tiupan untuk dibangkitkan. Qala Hudzaifah, berkata sahabat Hudzaifah, ya Rasulullah, kaifa yakunu khalaiqu 'inda nafkhi bis-suri, bagaimana keadaan atau makhluk-makhluk itu ketika ditiupkan sangkakala. Qala alaihi salatu wasallam, ya Hudzaifah, ujar Nabi kita, wahai sahabat Hudzaifah, walladzi nafsi biyadihi yubahu bis-suri wa taqumu sa'at, ditiupkan sangkakala itu dan terjadinya kiamat. Warrajulu qad rafa'a, dan adalah seseorang yang sungguh dia telah mengangkat satu suapan ila fihi, kepada mulutnya, ila famihi, fala yud'imha, tidak bisa menabungnya. Sudah ada kesuap, ditiup sangkakala, ada orang lagi menabung tagana. Wattauhu baina yadayhi liyalbisahu fala yalbisahu, kata Nabi kita, baju atau pakaian yang sudah berada di hadapannya hendak dipakainya, fala yalbisuhu, tidak bisa dipakainya. Tahu lagi tidak? Terlepas tutakak bahasa kita. Wal quzu ala famihi liyushribahu, adapun tempat minuman yang hendak diminum melalui mulutnya, pada yashrabuhu, tidak bisa diminumnya lagi. Itu keadaannya berbeda tiupan sekala. Sahabat Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah. Dan semuanya bab hadi asyar, bab al-ishrur fi dzikri dan fatisai. Kita sekali dimudahkan Allah Ta'ala sehingga sholat bagi Rasulullah Imam juga Rasulullah Imam dan juga Rasulullah Rasulullah bila usulkan kita tidak berpikir Allah daripada menjadi menghadap dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bilbadih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna faqihna fid din wa 'allimna faqihna fid din wa 'allimna faqihna fid din hasanah wa akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.